Dia ngambil foto gini, ada 3 sampai 4 foto. Tek 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 tek. Postur sama, gestur sama. Jadi enggak ada yang beda, cuman beda kayak dikit-dikit doang, palanya gini. Cuman sama, posisi tangannya dia ini sama, enggak berubah. Dia ngambil cepet tangannya. Dikirimlah fotonya di grup. Nah, pas gua ngeliat ke satu titik, oke, ini kayaknya ada yang aneh. Gua lihat ke jendela yang di samping pintu gua. Itu ada muka anak kecil, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue ada di suatu tempat yang kalian pasti belum tahu nih tempatnya di mana. Dan kebetulan malam ini juga gue kedatangan seorang narasumber nih yang bakal nyeritain. Bang. Iya bang. Iya om. Channel saya. Oh, channel saya. Abang yang jadi narasumber. Salah ya. Salah. Oke. Mas Bre, ketemu lagi di Kimata. Sekarang cerita kamu. Dan saya tadi udah ini pelanggaran sih sebenarnya. Ya kan gimana ya om ya. Gak gimana-gimana, tapi jujur aja. Bentar dulu ya, gue nervous. Kenapa sih kok nervous? Bentar dulu, gue mau ngambil ilmu gue dulu yang ketinggalan di laut. Lu nggak ngusap-ngusap gue kan? Bentar. Nanti gue itu. Ada yang mau masuk soalnya. Ada yang mau masuk. Sama-sama Om Gilang, weh. 250.000 orang ada di sini untuk bertepuk tangan bersama kita. Banyak banget Om yang nonton. Om Gilang. Ya Om. Sudah berapa lama jadi ABK? Tiba-tiba jadi ABK. Tapi dengar-dengar deh katanya tuh kemarin nyolek si Kecap mau cerita. Emang ada cerita apa sih sampai kita berjumpa di sini? Ada ini cerita di studio kita tuh Om. Jadi memang studio Lonceng Misteri. Iya, jadi kita kan sempat pindah studio. Memang tadinya di HI studionya, pindah ke THB ke dalam dikit. Nah ya. Emang yang di HI itu pun pindahnya memang satu habis kontrak juga, kebetulan habis kontrak dan memang udah nggak kondusif kondisinya karena ya banyak kejadian-kejadian horor di studio itu. Ya ada yang pernah udah diceritakan juga lah sama Hana sama Barara juga ya. Nah kali ini pindah nih ke studio yang di THB. Sebenarnya rumahnya enak Om, rumahnya itu nyaman lah. Bahkan gue panjangin sekarang kontraknya nih sampai 2026. Wah lama. Iya, karena nyaman betah. Oke. Tapi di balik itu semua sebenarnya tetap ada kejadian-kejadian horor yang kita alamin gitu. Nah, gue kira Om, dengan gue pindah studio ini awalnya gue mikir nggak akan ada lagi kejadian-kejadian horor seperti di studio kita di HI ini. Ternyata nggak gitu, tetap ada kejadian-kejadian horor di situ. Dan memang mungkin menurut pendapat gue karena kan kegiatan yang kita lakukan memang bercerita horor nih. Jadi kita ngundang narasumber dari berbagai daerah, dari berbagai ya suku, bangsa lah, bangsa. Jadi kayak berbagai cerita lah, tradisi di situ masuk semua diceritakan ya. Nyatu di situ. Kemungkinan ada yang ikut or something gitu ya. Kemungkinan mengundang juga kan kita nggak tahu. Nah, karena memang awalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh aman-aman aja. Bener-bener aman. Sampai di mana bulan ke-4 ya kok nggak salah, bulan ke-5 itu mulai ada kejadian-kejadian aneh lah yang terjadi ya kan. Lagi syuting, lagi di luar syuting itu banyak kejadian. Bahkan ada yang ketangkap CCTV juga waktu itu kan. Nah, karena kita kan kita kan punya 4 CCTV tuh di situ. Ada yang ketangkap CCTV juga, maksudnya kejadian-kejadian yang di luar dugaan gitu loh ya kan. Ada juga yang dialamin sama temen-temen gue yang sering main ke situ ya kan, kebetulan di situ juga nggak jauh dari rumah gue kan. Jadi sering lah teman-teman gue main ke situ. Berarti Om, kalau begitu sebenarnya gue jadi penasaran. Emang beda antara rumah di HI sama yang sekarang itu rumahnya lebih gede, lebih kecil atau gimana sih? Iya,
2 kali lipat bisa dibilang lebih gede yang di THB ini. Lebih gede, lebih enak, lebih nyaman pastinya. Tapi horornya sama aja ternyata. Oke. Ya. Dan waktu itu ya jadi mungkin gua jelasin dulu kali Boleh. ya gambaran rumahnya. Bentukannya seperti apa karena ya? kan yang pernah kesana waktu itu lu nggak datang nih Nggak waktu datang itu gua, kan nggak iya. ikut. Jadi lu mungkin nggak tahu. Jadi Betul. gua kasih tahu dulu rumahnya ini, studio kita itu ya rumah biasa, rumah 2 lantai. Bisa muat lah 2 mobil di situ, parkiran luas. Ya udah terus masuk ke dalam langsung ngeblak gitu, ruang tengah, ruang tamu. Di lantai bawah tuh ruang tengah, ruang tamu, terus dapur, ada WC di dalamnya. Nah, gua tidur di bawah, ada 1 kamar di bawah, samping dapur, dan itu tempat gua tidur. Jadi anak-anak tuh pada di atas di lantai 2. Lu sendirian? Gue sendirian di bawah. Oke. Dan anak-anak tuh kalau Mbak Rara, Ari, Oci tuh Nela, terus dulu ada Hana ya. Itu tuh kalau Jumat tuh mereka udah pada pulang, Om. Dan gua kan pasti sendirian dong di situ. Nah, sering emang gue juga ngajak teman-teman gue biar kayak ngapain nih gue sendirian banget di sini kan, nggak aneh banget ini kan. Dan disitulah gue kenapa sering ngajak teman-teman gue juga. Nah, di lantai 2-nya itu naik tangga, pas di samping tangga itu ada kaca, Om, kaca gede. Kaca kayak di kantor-kantoran gitu, nanti adalah videonya gue kasih ya. Siap. Naik ke tangga, kiri ruang editor kita, di dalam ruang editor itu ada 2 pintu lagi, kamar cewek, kamar cowok lah gue nyebut ya, ya kan, karena buat anak-anak nginep di situ buat dipisah lah cewek cowok. Terus di tengahnya ada WC, depan balkon, terus belakang baru studio kita. Studio kita tuh di belakang, jadi studio kita itu ada di lantai 2 di area belakang. Dan pas kalau buka studio nih, itu di kiri ada kaca yang kayak kaca kantor juga, kaca gede gitu loh, buat ngeliat keluar. Kebetulan rumah ini tuh rumah hook gitu loh. Jadi sampingnya itu balai warga, dan balai warga itu punya lapangan kayak lapangan lahan gitulah, Badminton kali ya? nggak tahu bekas lapangan apa gitu. Jadi langsung ngeplong gitu loh, Om, kalau di sebelah kiri rumah ini. Nah, kacanya itu yang ngadep ke situ semuanya. Oke. Dan itu kaca setiap malam nggak tahu tuh sering ditutup, nggak tahu kenapa. Mungkin nggak tahu pada takut kali ya. Terus mulai dari kejadian-kejadian pertama kali ya, kejadian-kejadian pas syuting. Kalau masalah suara, masalah kayak suara-suara masuk itu, Om, Sering. itu sering lah, Ya. sering banget. Bahkan banyak yang di-cut sama Mas Tian, sama Ari, karena memang kita benar-benar takut banget, khawatir banget dibilang gimmick. Oke. Ya kan, Oke. karena kalau suara kan gampang dipatahin sama logika. Mungkin itu mah tim lonceng yang Iya, ngomong benar, gitu ya kan. Nah, Ya, kita takut sering banget. juga sih. Iya, takut banget dikira gimmick kan. Benar. Jadinya ya di-cut, banyak di-cut sama editor. Terus tapi memang ada suara-suara yang ini bukan dari kita, bener-bener kayaknya kalau Ditayangin. ditayangin nggak apa-apa deh, masih aman. Ada juga yang masuk di beberapa video kita. Contohnya waktu itu, ini yang di-cut nih, ini yang di-cut karena waktu itu benar-benar ngecekamnya itu pas lagi syutingnya doang. Jadi waktu itu ada satu narasumber kita nih, namanya Kak Ari. Kak Ari ini cewek ya, dia seorang ya punya kayak kafe gitulah ya, di daerah Sawangan, Depok. Nah, dia ini bisanya syutingnya malam, Om, di atas jam 12 karena dia baru tutupan kafe itu jam 12 malam. Oke. Jadi mau nggak mau kita syuting itu harus jam 2 waktu itu. Waduh. Dia OTW jam 12 dari kafe, OTW ke tempat kita, nyampe jam 1-an ya kan. Ngobrol-ngobrol baru syuting jam 2. Nah, syuting itu syuting termalam lah kalau menurut gua ya. Di tempat itu, di THB selama kita pindah. Nah, itu pas syuting, Om, banyak banget gangguan, Om. Jadi dia lagi cerita enak-enak. Dia tuh ceritain tentang rumah sengketa keluarganya, yang dimana di dalam cerita itu ada tantenya dan sepupunya yang jadi korban. Memang sengketa Om, perebutan rumah gitu, Om, di Bandung ya kalau nggak salah. Terus dia lagi enak-enak cerita, ada suara-suara yang ganggu banget, bener-bener ganggu banget. Kayak apa sih? Jadi di dalam studio kita tuh ada WC nih, Om. Ada WC emang WC di dalam kamar gitulah. Itu kan kamar kita jadi studio. Ada WC dalam. Itu ada ember. Ada ember dalam, diisi air. Nah, itu lagi cerita enak-enak, selalu ada suara plung plung
Nyemplung. Jadi si Kayak netes. si baknya itu bukan netes. Kalau netes kan tik kecil ya. Ini kayak dilempar batu. Kayak ada yang lempar batu. Bener-bener sampai waktu itu si Hana nggak salah, coba cek ada apaan, kata gue takutnya kena ada bocor atau ada apa kan itu di WC karena masuk audio juga ganggu kan. Ternyata pas dicek nggak ada apa-apa. Lanjut lagi cerita berapa menit kemudian di depan studio kita tuh ada lemari gede gitu buat naruh-naruh peralatan kita lah, buat naruh-naruh item di situ. Itu suara pintu lemarinya gubrak. Pertama gue diemin karena memang tikus kali atau apa kali ya kan. Gubrak. Kok kayak disengaja nih. Kesel gue sampai gue berhentiin dulu syuting, gue cek ternyata nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi ganggu banget. Nah yang paling ekstrim lagi, lanjut ke menit keberapa gitu dia udah masuk ke akhir-akhir cerita. Itu di atas kita om, kan plafon ya, lantai 2 loh. Plafonnya nih kayak suara duk. Jadi kayak ada yang jalan di atas. Duk. Kalau itu kucing kan random aja suaranya. Iya, betul. Iya, dan nggak mungkin seberat itu. Ini kita berdua sampai begini. Apaan tuh ya kan? Nah, jadi suara-suara yang ngeganggu syuting yang parah itu salah satunya pas syuting ini gitu. Dan ada lagi waktu itu syuting wahana boneka. Jadi ada cerita dari salah satu mantan teknisi wahana boneka di salah satu tempat rekreasi lah di Jakarta ya. Kita jangan sebut merek. Jangan ya. Bahaya. Nah dia mantan teknisi wahananya, wahana boneka. Ya udah pasti udah kebayang lah penonton. Nah ini syuting yang gue bilang paling parah gangguannya, karena waktu itu Mbak Rara sampai loncat-loncatan. Sampai loncat-loncatan ketakutan saking takutnya. Dan sampai malamnya dia yang biasanya dia kan setiap hari nginep ya, itu pulang dia malamnya, nggak mau nginep situ. Jadi waktu itu lagi syuting wahana itu sama bang siapa namanya, Bang Iqbal ya, lupa gue namanya, sorry. Bang Iqbal ini cerita tuh ketika dia kerja di sana, bla 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 bla. Baru mulai syuting gitu om, baru mulai sekitar mungkin menit ke belasan lah ya, baru 15 menit cerita. Nah dia ada di mana part cerita, jadi gue bawa tuh bang bonekanya buat dibenerin. Nah pas gue bawa bonekanya, itu tiba-tiba om dari arah belakang sofanya dia nih, sofa narasumber, duk, kenceng banget om suaranya. Itu kedengeran sampai masuk di video, bener-bener ada di video kita suaranya, duk. Terus dia bingung dong. Nah abis suara pukulan itu ada suara cewek. Terus dia langsung yang langsung gitu, dia panik mukanya. Dan gue denger suara cewek itu bener-bener masuk audio. Terus ada suara cewek. Nah abis itu suara ceweknya berlanjut lagi nih. Nah yang kedua kali kok nggak salah kayak suara nangis gitu, tapi nggak masuk audio anehnya. Makanya di cut sama Mas Tian karena nggak masuk, takutnya dikira gimmick ya, kan. Nah bingung tuh suara apa ya, gue bilang itu suara sofa lo digedor. Iya gue juga ngerasa kata dia gitu, suara sofa. Udah kata dia, udah biarin kata dia gitu. Jadi tapi bener-bener ceritanya lanjut. Itu dia tapi udah deg-degan kata dia. Gue deg-degan nih kata dia, gue panik kata dia. Emang sofanya digedor om, kayak dipukul dari belakang sofanya. Terus lanjut cerita itu udah masuk ke akhir-akhir cerita ya cuy, kalau nggak salah udah masuk ke akhir-akhir cerita itu. Ada gangguan lagi nih. Waktu itu kan posisinya di studio, gue sebelah kanan, si narasumber sebelah kiri, Bang Iqbal sebelah kiri, Mbak Rara ini depan gue, di belakang kamera dia. Nah samping kirinya Mbak Rara ini pintu buat keluar studio. Terus ini maghrib kejadian, maghrib gue inget banget. Kita lagi syuting kan, Bang Iqbal lagi cerita, udah mau di akhir-akhir cerita, tiba-tiba ada suara kenceng, semuanya dengar tiga-tiganya. Kayak ada suara ngegerem atau ngebentak atau apa dari arah pintu. Nah kayak gitu, cuman kayak lebih tinggi lagi, kayak lebih lantang lagi. Perempuan. Karena kenceng banget. Enggak, cowok. Oh cowok. Itu kita langsung semua, apaan tuh, langsung gitu kan.
Simbarara yang tadinya deket pintu di belakang kamera loncat kabur ke samping narasumber. Waduh. Kabur, bener-bener kabur. Karena Ari Oci itu nggak mungkin gangguin kita syuting mau gomelin, nggak mungkin banget. Iya, iseng. Bener. Kabur kan. Gue rekam itu, gue mah ada videonya. Jadi gue rekam pas Barara ketakuan, gue ledekin, lu kenapa kayak gitu. Ada lah videonya tuh. Pas dia lagi, gue takut banget itu suara apaan kan gitu ya. Masuk tuh video. Nah, coba lu cek juga kata Simbarara, cek keluar. Oke, gue cek keluar. Gue nyala. Ini video masih nyala nih. Gue keluar dong. Pas gue keluar, terus emang lampu belum dimati-matiin. Jadi di depan studio itu gelap banget. Belum dinyala-nyalain. Belum dinyala-nyalain, sorry, dimati-matiin. Emang mati kondisinya nih, belum dinyalain. Jadi gelap banget, segelap itu. Terus ya udah gue nyala-nyalain lah biasa. Tak. Lanjut syuting. Selesai syuting, ya udah narsum pulang kayak biasa, ngobrol-ngobrol bentar, pulang. Habis itu gue di bawah sendirian nih. Barara di atas sama si Ari waktu itu, nggak salah Oci udah ada belum sih? Belum ya? Nah, belum ada waktu itu si Oci kalau nggak salah. Nah, Barara di atas sama Ari di kamar, Barara tuh di balkon atas. Nah, ini lah dari POV gue aja ya. Gue di bawah lagi main HP, gue lagi nonton apa gitu, nonton film. Gue ngedenger suara kencang banget, emak-emak teriak, wah, suara Barara. Gua teriak dari bawah dong, woi apaan berisik, takutnya tetangga ngomel kan, takutnya dikiranya ada apa-apaan, karena bener-bener kenceng banget, dia teriak tuh kenceng banget dari atas. Dia teriak, turun kan, terus teriak ngomong-ngomong, gue panik, gila tuh gue denger suara cowok. Jadi ini POV-nya Barara ya, dia tuh lagi ngejemur katanya, kalau nggak salah dia lagi ngejemur atau lagi apa ya waktu itu, lagi ngejemur. Nah di balkon itu ya udah depan tuh pemandangannya rumah orang. Nah di sampingnya ini yang tadi gue bilang, lapangan kosong itu beserta pohon-pohon gede di situ ya kan. Katanya dari arah pohon nih, pohon gue nggak tahu pohon apa, pohon mangga ya kalau nggak salah ya, pohon mangga itu ada di samping, bener-bener sampai balkon atas kita itu kelihatan pohonnya. Dari arah situ katanya ada yang manggil, Dek. Waduh. Dek, kayak gitu. Pertama dia mikir di bawah kali nih, dicek sama dia di bawah, nggak ada siapa-siapa. Ya udah dia lanjut lah ngejemur kan tuh, ngejemur nggak tahu ngejemur apanya dia. Ngejemur, gue bilang jemur BH. Lagi ngejemur tuh dia, lanjut nih ngejemur, kan dicek di bawah nggak ada siapa-siapa tadi tuh. Ada lagi yang manggil, Dek. Wah, pas dia nengok ke belakang ke arah pohon mangga, suara itu beneran muncul, Dek, dari arah pohon situ. Di situ dia teriak langsung. Tapi ngelihat mukanya nggak? Nggak ada mukanya. Tapi suaranya ada. Suaranya ada. Iya, suaranya sejelas itu suaranya. Makanya dia teriak. Dia gini lah, kalau mau dia gimmick, dia nggak mungkin teriak sekeras itu. Itu langsung gomelin, takut tetangga kan. Tiba-tiba ntar tetangga kesini bener-bener keras banget dia teriak. Om itu kayaknya denger dah orang-orang. Pasti. Gomelin karena takutnya bikin gaduh lah apa ya kan. Woi bisik banget gila kata gue. Nah dia cerita ternyata begitu. Nah abis itu nggak lama turun tangga, udah pakai jaket rapi, gue balik pokoknya malam ini gue balik. Padahal dia nggak biasanya malam balik, pasti nginep dong. Ngapain dia balik ke Tambun jauh-jauh? Waduh, besoknya jauh. masih ada syuting. Bener-bener. Gue balik juga gue nggak mau. Nah pulang tuh kan Barara tuh, dan katanya memang di situ pun pas pulang pun Barara katanya ada kejadian lagi. Dan nyampe rumah dia bilang di grup lonceng. Di situ ada Mas Dian, ada Ari, ada yang lain kan. Mas, lu harus lihat CCTV menit berapa tuh? Menit pokoknya 18 berapa gitu. Maghrib kan. Itu waktu maghrib banget. Emang ada apaan? Udah lihat, pokoknya lihat. Itu pas waktunya timing dia pas ada suara si gitu. Suara ngebentak gitu ya kan. Suruh lihat CCTV. Dilihatlah, dicek sama Mas Tian kan.
di play menit segitu sampai menit segitu. Akhirnya dikirim ke grup tuh. Tas gue lihat CCTV-nya. Jadi memang ada CCTV yang ngarah ke depan studio kita. Jadi kalau ada orang keluar masuk studio itu bakal kelihatan siapa. Nah, CCTV itu yang nangkep. Jadi kalau diperhatiin di CCTV itu CCTV-nya hitam putih karena kan lampu belum nyala dong. Benar. Jadi hitam putih dia. Nah, sebelum gua keluar pintu, pas ada suara yang ngebentak gitu. Nah, itu ada ops naik kayak putih-putih gitu naik dari bawah ke atas. Itu bener-bener ada ops terbang terus balik lagi ke bawah tangga. Nah, timenya pas banget sama suara bentakannya. Si ops ini naik. Kelihatan kok opsnya kelihatan. Bener-bener kalau dijelin itu kelihatan. Itu ops terbang. Jadi kayak putih gitu terbang. Karena kan kondisi CCTV-nya lagi hitam putih nih. Jadi kontras banget dong. Udah pasti kelihatan. Kontras banget. Dan gak lama ops itu turun lagi, gua buka pintu tuh. Kelihatan di CCTV gua buka saat lagi megang HP, gua lagi ngevideoin. Nah, itu gua nyala-nyalain. Jadi masuk tuh. Jadi suara muncul. Terus set dia hilang ke bawah. Wow. Terus baru gua keluar CCTV. Itu di CCTV ada. Waduh bos, ngeri Masuk banget rumah lu. Tapi itu gini, sorry. Berarti gangguan ini itu sampai dengan sekarang lu ke tempat kita, kemarin itu masih banyak kejadian. Masih, ini kejadian kebetulan yang bakal gue ceritain yang kebetulan yang masih baru-baru aja nih, yang gue inget dengan baik lah. Lanjut. Ada lagi waktu itu ya, kayak banyak sih, cuman gue lupa ya, nggak saking banyaknya pas syuting. Nah, tapi sorry deh, Gil, sorry, aku potong. Kalau misalnya si Mbak Rara itu dengar suara itu di dalam studio itu ada orang lain yang dengar hal yang sama atau enggak sama sekali? Atau cuma Mbak Rara doang yang dengar? Yang pas di balkon ini. Pas di balkon itu dia teriak. Kan itu kan di balkon studio kan sebenarnya. Di balkon ruang editor di luar. Oh, yang bukan editor. Di studio. Oh. Jadi balkon tuh di depan, maksudnya studio kita di belakang jauh. Jadi mungkin horornya ini nyampe nih ke dia terus nih. Katanya pun sampai dia balik di mobil pun dia ngalamin kejadian horor katanya. Tapi aku nggak tahu detailnya gimana. Nanti Mbak Rara sendiri yang cerita. Oke? Kita undang dia nanti. Tunggu dulu soal jemur tadi itu. Cuman emang yang menurut gua kalau di studio baru ini yang paling banyak ngalamin kejadian horor gua sendiri memang. Karena gua di bawah. Emang di bawah ini salah satu spot yang paling banyak gangguannya memang. Terus yang di luar syuting. Yang di luar syuting nih. Nah, kenapa di luar syuting banyak? Dan nggak tahu ya, memang tadi dari awal gue bilang kita nggak tahu kenapa bisa ada kejadian-kejadian horor padahal kita udah pindah, ya kan? Ya mungkin memang kegiatannya kan dari awal kita bilang nih. Terus di luar syuting nih ada kejadian waktu itu temen rumah gue main berdua nih suami istri main lah mampir ke tempat gue. Emang temen lama, ngobrol-ngobrol, lama tuh. Kita nonton film bareng lah segala macem, ya kan. Balik tuh jam 1 malam. Balik jam 1 malam. Nah, dia balik, gue nggak tahu tuh. Abis dia balik, ternyata nyampe rumah dia nelpon gue. Lang, lu tahu nggak kata dia? Lu lagi di mana sih sekarang? Sampai dia panik gitu kan nadanya. Kenapa lu kata gue? Ini yang nelpon gue istrinya, emang suami istri ini teman gue juga, kan? Lu tahu nggak Lang? Tadi pas gue balik, gue di atas. Jadi kalau dari ini kan studio nih, keluar itu langsung ya udah kalau orang mau pulang langsung ke kiri gitu, langsung ke samping balai warga. Jadi ngeliat ke kiri nengok kiri tuh kelihatan posisi samping bangunan studio kita, bangunan rumahnya. Dan itu yang tempat jendela-jendela gede itu beserta jendela-jendela ruang editor kelihatan semua, ngadep ke jalan gitu. Nanti gua kasih ada videonya. Nah, temen gue ini lihat di bawah itu, di jendela bawah. Jadi ini di lantai 1, dia tuh ngeliat gua masih di ruang tamu. Dia ngeliat gua mondar mandir di ruang tamu. Dan dia berdua tahu gue sendirian di situ, nggak ada siapa-siapa. Dari awal dia ke situ gue tahu dia tahu gue sendirian. Nah, dia tuh pas lagi mau jalan dia sempat nengok ke atas. Di atas di jendela yang gede itu
ternyata memang jendelanya lupa kita tutup waktu itu. Jadi Oke. ngeblak kebuka dan lampunya mati memang. Tapi kan lampu di bawah nyala nih Om. Jadi masih ada cahaya lah, nggak gelap, Penggaran, nggak gelap-gelap banget. Di situ katanya ada gua berdiri. Ada lu. Ada gua berdiri. Gue berdiri aja gitu ngeliatin mereka. Dan itu si istrinya ini sampai temen gue ini yang cewek sampai berhenti. Itu gila ngapain dah di atas sampai gitu. Temen gue yang cowok ngeliat sama. Lah iya ngapain ya, aneh banget kayak gitu. Udahlah biarin, saking udah malam kan capek, cabut tuh mereka berdua. Ternyata di jalan mereka mikirin, kayaknya gila nggak mungkin deh kayak gitu deh. Aneh banget kalau dia ngelakuin itu. Kayak terus sebelum kita balik pun kan lu lihat kan bayangannya Gilang itu di bawah mondar-mandir jadi kelihatan emang ada jendela juga di bawah itu kelihatan gue mondar-mandir karena bersih-bersih kan nyapu-nyapu. Di atas itu dia ngapain? Nggak mungkin itu katanya bukan Gilang, makanya itu nyampe rumah dia telepon kayak gitu. Terus double ganger bos. Iya, terus ada lagi nih kejadian waktu itu temen gue lagi nginep waktu itu. Jadi besoknya gue mau ada nikahan temen. Nah temen gue ini nginep, jadi dia udah tinggal sama istrinya jauh lah rumahnya. Jadi dia biar deket nginep tempat gue dulu. Malamnya nginep, terus pagi tuh bangun mau berangkat kondangan. Nah tadi udah rapih nih, ya kan? Dia udah rapi, ya udah gue nyusul mandi. Selesai gue mandi, gue ke kamar gue nih Om. Dia udah rapi kan, terus nah di depan rumah gue ini kan ada kayak kita tuh ada kucing liar gitulah, kita kasih makan. Nah, itu baru beranak, ada anak-anak kucing yang dia tuh lagi ngeliatin kucing tuh. Ini si abang ini, gue panggil abang lah ya. Ini nama asli semua, nggak ada yang gue samar-samarin, nggak ada yang gue karang-karang lah, bodo amat. Emang nggak ada ya? Nggak ada, emang udah apa adanya gitu kejadiannya. Terus si abang ini lagi ngeliatin anak kucing kan. Jaraknya cukup jauh, antara kamar dan pintu depan kita. Jadi nggak yang dekat banget gitu, agak jauh dikit. Gue denger nih, gue lagi milih-milih batik mana yang mau gue pakai ya kan. Gue lagi milih gitu. Gue denger suaranya abang karena pintu kamar memang sengaja gue buka. Nah, bodo amat lah orang cowok-cowok doang di kamar, bodo amat ya kan. Gue denger nih abang ngomong gini, ngapa Lang? Dalam hati gue, ngapa nih orang nanya-nanya ngapa Lang? Ya udah. Gue lanjut lah, gue cuekin, gue kan nggak tahu dia ngapa ya. Terus gue kelar ngambil batik, terus gue mau keluar pintu, dia nanya, lalu ngapa tadi? Lu ngapa tadi apaan? Kata gue, lu ngapa tadi ketawa kenceng banget? Hah? Kata gue, ketawa bang, gue lagi milih batik, ngapain gue ketawa? Emang ada yang lucu sama batiknya? Kagak bang, kata gue. Lah, dia langsung mukanya tuh bener-bener ekspresinya dia langsung yang berubah tuh, jadi panik. Anjing, demi apa lu Lang, bukan lu yang ketawa. Sumpah itu tadi gue denger suara lu ketawa kencang banget, ngakak dari arah kamar, kata dia. Makanya gue sampai nanya ngapa Lang, kata dia. Terus di situ dia cerita, Lang tadi pagi juga gue bangun tidur, gue buang air besar kan nih, gue buang air besar BAB. Katanya dari samping, jadi samping WC pun itu langsung ke balai warga ini nih. Ada suara cewek ngerintih katanya, tapi nggak tahu nih suara cewek siapa. Dikira dia dari lorong dapur, karena kan langsung di dapur itu lorong langsung WC, dikirain dari situ. Ternyata dari sampingnya dia, jadi kayak nungguin dia di samping gitu loh si ceweknya. Iya, terus makanya dia langsung benang merahnya ke situ tuh dia sama kejadian yang tadi pagi. Dia pikir kan namanya dia baru bangun, halu kali gua kan. Ternyata pas siang pun pagi itu masih pagi deh, belum terlalu siang. Dia ngalamin itu. Dan pagi-pagi tuh. Iya, pagi-pagi jam 10 apa mau berangkat kondangan gua. Ada orang ketawa. Kenceng banget, katanya bukan dari mana-mana, itu arahnya dari kamar gua. Dan itu suara lu. Itu suara gua persis. Dia hafal banget suara gua ketawa katanya. Persis banget kayak gua ngakak. Katanya. Dan itu ngegema suaranya, kata dia, bener-bener lagi di kamar. Makanya dia nanya kan, lalu ngapa Lang? Ketawa-tawa. Dia kan kepo kan, ada apa nih, ketawain apa nih Gilang kan. Gue sih panik sih bos. Kalau tiba-tiba gue denger suara lu dan gue tahu lu ada di kamar, gue sih mungkin akan ya sama. Ngapain sih? Iya paling kan, gitu gue. Iya. Dan gue
Gue sampai demi Allah sampai kayak gue kagak, sampai bohong lu sampai dia gitu, bohongan lu sampai gitu. Gue enggak, lu gue bohong. Pokoknya muka dia panik kan, ketakutan dia pokoknya di situ, ketakutan banget. Gila nih, nggak jelas nih katanya. Nah udah tuh. Jadi kejadian-kejadian gitu banyak nih Om. Ada lagi waktu itu Hana kalau nggak salah, si Hana. Nah Hana ini admin kita nih dulu, produser kita dulu. Jadi sebelum ada Mbak Rara ada Hana nih. Jadi itu kejadiannya kalau nggak salah sebulan sebelum Hana ini resign, sebelum Hana ini ngundurin diri. Jadi di grup waktu itu gue lihat di grup dia itu minta Mas Tian rekaman biasa kayak biasa sebelumnya tuh, minta rekaman menit segini, jam segini, menit segini lah minta rekaman. Dikasih tuh sama Mas Tian. Di situ gue lihat di video kan, ini video apaan sih, CCTV nggak jelas nih. Di situ gue lihat di video, di CCTV ini masuk CCTV. Ana turun, jadi megang HP gitu. Nyampe bawah tangga, itu dia kepleset, bener-bener yang keplesetnya halus banget keplesetnya dah pokoknya. Duak, bener-bener jatuh sebadan-badan. Nah, ternyata kejadiannya tidak selucu di CCTV. Kejadian sebenarnya ini menurut dia waktu itu dia mau ngambil pesanan sarapan nih, Gojek ya kan. Dia GoFood ya kan. Turunlah dia karena abang GoFood tuh udah nyampe tuh. Turunlah dia. Kamarnya dia kan di atas tuh, kamar cewek. Turun ke bawah. Di tangga nih biasa nih, tek nyampe tangga. Itu kata dia, pas banget dia selesai di tangga, itu kaki kirinya dia katanya ada yang begini nih, seret. Jadi kelihatan kalau di CCTV itu benar-benar kayak kepleset gitu aja. Dan memang kata dia, emang gue kepleset apa dah, di situ kan nggak ada apa-apa. Kalau lu pikir, iya juga dalam hati gue, kok bisa kepleset kalau nggak ada air basah. Nggak ada apapun. Jadi bener-bener kata dia tuh kakinya tuh kayak ditarik. Jadi di tangga terakhir pada saat di lantai paling bawah, kakinya tuh udah selesai tangga tuh, udah di depan tangga, kakinya kirinya dia katanya bener-bener ditarik jauh katanya. Jadi kayak betisnya tuh diginiin. Waduh. Dan emang gue lihat di video, kayaknya orang kepleset nggak gini dah, orang kepleset tuh refleksnya cepet gitu loh. Ini tuh dia kayak pasrah banget, kayak ketarik gitu, zurut, makanya jatuhnya tuh ngelos banget. Sebenarnya itu bukan jatuh, ternyata ditarik kata dia. Tadi dia ditarik gitu. Tapi si Hana ngelihat nggak itu apa tangan? Nggak ada di CCTV, nggak ada. Jadi dia cuma ngerasain doang katanya kayak ada yang giniin betisnya dia ngomong betisnya kayak di giniin sama tangan. Aduh. Dan itu kejadiannya pagi. Ada tuh di CCTV ada jamnya nanti. Kan kelihatan tuh jamnya. Ini nggak mengenal waktu ya, mereka ganggunya ya? Tapi memang kamennya malam sih di sana kejadian. Lebih seringnya malam sih. Dan ada lagi kejadian ini gue yang ngalamin waktu itu. Gue yang ngalamin sama teman-teman gue waktu itu. Jadi waktu itu ada si Bang Ray yang cerita. Terus Bang Ray ini teman nongkrong gua. Memang gua ajak cerita lah. Terus gua ajak teman rumah gua, teman SMA gua si Denny, tuh teman lama gua juga kan. Gua ajak sini ada Bang Ray kan, kenal tuh Denny sama Bang Ray. Ya udah datang tuh Denny sama Bang Ray tuh. Selesai cerita ngobrol-ngobrol terus kan. Ya biasalah anak muda kan, aktivitas seperti biasa gitu ya kan. Kata Denny ngantuk nih, dia mau tidur duluan. Ya udah dia tidur di kamar gua masih sama Bang Ray ngobrol-ngobrol, main gitar kan, nyanyi-nyanyi. Jam 2 malam apa setengah 3 gitu kalau nggak salah. Kalau Denny keluar kamar ngomel-ngomel, anjir lah gila gua tidur gini. Nah jadi katanya dia lagi tidur. Kamar gue tuh kecil Om, nggak gede. Kamar gue tuh kecil, kasur bawah. Dia tidur paling pojok sengaja, ngadep ke tembok. Miring tidur dia nih, pakai selimut. Karena kamar gue dingin kan. Terus dia lagi tidur, lagi enak-enak tidur. Dia ngerasa katanya ada yang meluk dia, ada yang giniin dia nih, pakai paha, pakai tangan. Semua ya kayak gitu. Dia ngiranya gua, apaan sih lu gitu. Apaan sih lu gitu lah pokoknya. Apaan sih lu bre, dia kan manggil gue bre.
ada yang meluk dia om katanya, dikirain gua iseng gangguin dia, karena kan emang gua teman SMA sama dia, kayak iseng-iseng gitu udah biasa. Makanya dia ngiranya gua itu. Apaan sih lu tuh dia. Dilanjut lagi tidur. Gak lama digituin lagi tuh. Tapi dia baru ngeh. Karena kan namanya baru orang tidur kebangun nggak ngeh. Tapi kan kalau udah lama-lama kan otak udah mulai ngerespon nih, udah ngerespon apa yang terjadi kan. Otak udah mulai bisa nyerna nih apa yang terjadi. Dia mulai ngeh, kok tangannya kecil ya. Tangannya bukan tangan gue ini katanya. Terus, bre, apaan sih lu ngepik gue kata dia gitu kan. Terus ada suara, kak bangun kak. Mati. Dia merinding banget gue. Kak bangun kak. Loncat dia langsung, wih apaan tuh, gak ada apa-apa. Keluar kamar dia ngomel-ngomel itu. Kok nggak jelas kamar lu gini. Nggak jelas kamar lu. Iya, ngomel-ngomel dia di situ. Wih, gila serem banget. Ada suara gitu deh. Kak bangun kak. Suara cewek anak kecil katanya. Itulah kenapa dia ngerasain tangan kau. Iya, dia baru ngeh karena kok tangan Gilang nggak segini kecilnya nih. Dan gue bisa ngebayangin itu pas di kuping tuh bos. Iya katanya kayak diginiin. Iya. Idih. Kak bangun kak. Nah ini ada yang memang kejadian berhubungan sama si anak kecil ini ya. Waktu itu ada narasumber kita namanya Kak Diana. Dia seorang penulis dan memang beliau ini orang yang dalam tanda kutip bisa lah. IndiHome. Ya terus datang parkir mobil sama suaminya, masuk ke rumah kita, masuk ke studio, baru buka pintu depan nih, baru masuk. Ini sore-sore om, jam 4. Dia langsung teriak, itu anak siapa? Lari-larian dari katanya cepat banget larinya, makanya dia langsung teriak nanya. Jadi si anaknya ini katanya lagi diri di atas meja, jadi depan kamar gue tuh ada meja bulat itu, meja buat makan sebenarnya. Itu katanya loncat lari ke dapur cepet, anak kecil. Terus gue tanya, cewek ya? Iya kata dia. Bener kata gue, cewek ya kata gue gituin. Bener, iya cewek. Nggak ada anak kecil, gue bilang. Aduh siapa ya kata dia. Dia juga panik karena emang dia pun ngeh sebenarnya dari awal, ini bukan orang deh anak kecil ini. Dia langsung refleks, itu anak siapa, langsung gitu kaget. Dia langsung yang kaget gitu. Dan dia bukan tipe orang gimmick-gimmick, lagi cerita pun nggak ada gimmick-gimmick. Kita selama syuting sampai selesai blast nggak ada gimmick-gimmick, nggak ada. Dia kayak sosok ngelihat nggak ada. Pas baru datang dong dia langsung kayak gitu. Jadi oke, ini kayaknya bener dia ngeliat. Akhirnya baru sadar semuanya. Kan kalau dia emang dia datang kayak gitu, oh ini orang gimmick kali, gue bilang bener. Ya. Terus pas ngobrol juga sering kayak gitu. Kayaknya di sini ada ini. Nah, berarti kan apa nih? Ini banget sih, terlalu over. Ini enggak. Pas pertama datang itu doang dia ngomong gitu. Ini sebenarnya kejadian masih masuk nih om, masih masuk di anak kecil ini ya. Terus ini gue yang ngalamin. Waktu itu sore-sore kalau nggak salah. Oh iya sore-sore waktu itu lagi ada narasumber waktu itu. Nah biasa kan gue tidur siang dulu jam 11 jam 12 tuh biasanya jadwal gue tidur dulu gitu. Enak aja gitu om kalau tidur siang. Nah kalau narasumber datang tuh jam 2 biasa ditemenin Barara dulu nih ngobrol kan. Ditemenin Barara ngobrol, jam 3 baru Barara bangunin gue biasanya, atau jam 2:30. Itu dia selalu gedor-gedor tangan, itu gedor-gedor kamar gue, "Cuk, bangun cuk," gitu. Nah gue pasti bangun gitu kan. Tapi bangunnya juga kayak ngumpulin nyawa dulu gitu. Duduk dulu, diam. Nah pada hari itu kayak biasa, "Cuk bangun cuk, Kak ini udah datang." Gue lupa waktu itu narasumbernya siapa. "Kak ini udah datang." Ya kata gue. Cuman itu bener-bener kepala gue pusing banget, namanya dibangunin kan ya. Kepala gue pusing banget. Jadi gue tidur ngadep pintu nih om. Kepala gue ngadep pintu, kepala gue di pintu gitu. Jadi di atas kepala gue tuh pintu. Jadi kedengeran banget kalau orang Barara tuh getok-getok. Iya, kepala gue tuh udah pusing tuh abis Barara getok-getok bangunin gue. Karena kalau gue belum jawab dia terus gedor-gedor kalau gue belum jawab. Ya kata gue. Oh yaudah tuh. Nah baru gue, aduh bentar lagi kali ya, kan kita sering ya kalau lagi tidur bentar lagi kali ya, bisa kali ya gitu. Atas kepala gue ini pintu, samping pintu meja yang kayak gini tapi agak meja panjang. Itu ada laptop gue di situ, emang buat naruh laptop gue sama buat naruh barang-barang yang lain. Nah
bentar lagi kali ya, bentar lagi tidur lagi ya bentar, kata gue. Terus ada suara gini om, sambil ketok-ketok meja ini gue, Ya, meja yang kayu tadi. Cu bangun cu. Terus suaranya gitu lagi anjir. Sambil ketok-ketok, cu bangun cu. Bangun gue langsung melek. Wah gue kesel kan, gue apaan sih tuh, kesel gue. Jadi kaget, kesel langsung. Apaan sih tuh anjir, kata gue. Sejelas itu. Iya, karena suaranya itu lirih, cu bangun cu. Iya. Nah terus gue pernah lihat bener-bener, gue pernah lihat sosoknya gitu. Jadi waktu itu gue mau tidur juga. Ini kalau nggak salah malam-malam ya. Kalau nggak salah malam-malam, gue lagi tidur. Nah gue ngebelakangin pintu kali ini. Gue ngebelakangin pintu. Jadi gue tidur miring, bukan tidur ngadep pintu lagi. Tadinya ini pintu. Gue tidur gini, sekarang gue tidur gini, agak nyerong. Nah, gue ngadep tembok kayak Denny itu waktu itu. Itu baru banget. Kayaknya gue baru banget tidur deh, baru banget hilang deh. Bahu gue om, digini-giniin. Tapi nggak ada suara, digoyang-goyangin doang. Nah, itu gue ngerasa, oke, gue rep-rep nih, kayaknya. Mencoba untuk positive thinking ya itu ya. Kayaknya gue rep-rep dan kayaknya gue, tapi lah gue bisa ngomong. Gue mikir, gue gituin kan, dia terus gini. Namanya baru tidur kan, baru merem, bener-bener gelap banget tuh. Terus pas gue melek begini, itu gue ngeliat rambut, terus baju kecil badannya gini-giniin gue. Jadi nggak gue gitu ngeliat ini, gue ngeliat dagu sini agak dagu gitu doang, jadi gini. Nah, terus teriak gue di situ, wah gue gituin kan. Ternyata di dapur waktu itu ada si Nela, sepupu gue, kreatif gue dulu. Jadi gue kreatif tuh ada si Nela namanya. Sampai nanya, Lang kenapa lah gitu. Itu didengar, gue teriak di kamar. Om Bre Mas Bre, ini kayaknya ceritanya gak akan ada selesainya kalau di rumah itu pasti banyak banget. Gak sih. Bukan main, gila. Iya. Dan itu mereka bener-bener gak ada, maksudnya tidak waktu tertentu yang lu, ini bentar lagi gue digangguin nih. Enggak. Dan itu pasti random aja. Random aja. Gue juga lupa kalau ditanyain tepatnya jam berapa. Kayaknya yang inget cuma CCTV doang deh, karena ada menitnya kan. Pasti. Iya. Terus, waduh. ini om, waktu itu gue lagi bakar-bakar nih. Nge-grill. Sama teman-teman rumah gue. Barbecue. Iya. Okay. Sama teman-teman rumah gue, teman-teman kecil gue lah. Gue undang karena waktu itu Jumat, besoknya Sabtu nggak ada syuting. Bener. Udah rame tuh, yang datang rame. Kita bakar-bakar, ada bawa istrinya, ada yang bawa anaknya. Terus sampai malam tuh, nyampe jam 12. Sampai jam 12. Selesai makan apa sebelum makan ya gue lupa nih. Pokoknya ada di foto. Selfie rame-rame di ruang tamu tuh selfie. Temen gue satu nih, si Panjul. Gini pakai iPhone-nya dia biasa. Selfie. Nah dia itu kebiasaan kalau selfie selalu ngambil banyak tak gitu. Nah dia selfie ngadep ke dapur, belakang kita nih dapur, background kita nih dapur. Jadi yang background kita nih dapur. Terus ada pintu kamar gua di situ kelihatan di foto. Di sampingnya pintu kamar gue itu ada kaca begini, nanti ada fotonya, ada kaca panjang. Itu kaca hitam, kaca tembus pandang. Jadi gini lu baru bisa ngeliat ke kamar gua, dan itu pun ada jendelanya, ada hordengnya, nggak bisa ngeliat ke dalam. Dia ngambil foto gini, ada 3-4 foto, tek. Postur sama, gestur sama, jadi nggak ada yang beda, cuman beda kayak dikit-dikit doang, palanya gini. Cuman sama, posisi tangannya dia ini sama, nggak berubah. Dia ngambil cepet tangannya. Udah tuh, pulang kayak biasa, selesai acara, dikirimlah fotonya di grup. Gue lihat dong fotonya satu, tas yang pertama kali ngeh gue. Foto 1, foto 2, kayaknya ini kurang nih, ini bagus nih, kita lagi milih-milih mana yang bagus gitu kan, buat biasa lah. Nah, pas gue ngeliat ke satu titik, oke, ini kayaknya ada yang aneh. Gue lihat ke jendela yang di samping pintu gue. Itu ada muka anak kecil om. Jadi dia kayak mantulin wajahnya ke di kaca itu. Tapi nggak begitu jelas ya. Cuman itu kelihatan ada rambut, ada mata, ada dagu gini, dia lakukan ini.
Dan itu harus gue zoom bener-bener karena kan jauh kan posisinya. Gue zoom beneran muka anak kecil, tingginya kecil lagi, tingginya nggak tahu tinggi. Dan gue lihat di foto lain, harusnya di foto lain kalau emang itu mungkin bayangan atau bias cahaya ada. Minimal mencong dikit lah. Ini nggak ada. Hanya Di satu foto itu aja ada. Dan bentuknya bener-bener nggak bentuk muka, wajah gitu lah. Exactly seperti yang saat dia pegang-pegang lu itu. Iya. Rambut panjang, ada ini gini. Dagunya kelihatan. Terus mata kelihatan. Pokoknya di foto itu nanti gue kasih juga fotonya ya ada. Gitu. Dan ini kali ini bocil yang sering ganggu nih, bocil-bocil meresahkan kata gue. Oke, Om Gilang. Ini kayaknya kalau ceritanya panjang banget ini gue jadi penasaran sebenarnya jujur. Om Bre Mas Bre nanti kita akan cari waktu gantian gue yang akan main ke tempatnya Om Gilang. Boleh. Ya, kita coba syuting di situ. Boleh. Gitu ya. Ini bukan masalah pembuktian. Enggak apa-apa. Karena gue cuman istilahnya pengen tahu. Gue jadi ngerasa ini anak kayaknya memang beneran karena dari awal tadi kita ngobrol dia yang paling jadi pemeran utama. Tapi paling sering dia muncul. Tapi nggak itu juga Om. Mbak Rara aja pernah ya waktu itu lagi nyanyi lu ya cuy sama Ari sama Oci ya di bawah ya. Lu dibentak ya di dapur ya. Dikira gua padahal gua lagi nggak di situ. Oh yang suara mirip lu yang ketawa-ketawa. Dan ini waktu itu si Ari, Mbak Rara malam-malam sama Oci lagi nyanyi-nyanyi di ruang tamu. Dari suara dapur ada suara kayak gitu ya. Dari suara dapur. Dan suaranya ngegema, dikirain gua padahal gua enggak ada di situ waktu itu. Lagi enggak ada di situ, gua lagi di warkop. Udah malam tuh, mungkin disuruh berhenti nyanyi-nyanyi udah malam gitu kan. Ya, banyak lah cerita-cerita serandom itu gitu di sana. Om Bre Mas Bre, banyak hal yang sebenarnya kita tuh juga entitas ini mungkin kadang-kadang kepengen mengingatkan. Pengen ngasih tahu barangkali gitu ya. Sesuatu yang gak bisa mereka ungkapkan mungkin. Dan itu selalu terjadi. Di beberapa cerita pun dari beberapa narasumber kita juga somehow ada yang begitu tuh. Mencoba untuk mengingatkan, mencoba untuk kasih tahu sesuatu. Tapi kayaknya waktu hampir 50 menit ya. Kayaknya enggak cukup ceritanya Om Gilang. Udah habis sih. Sisanya yang banyak. Sisanya yang dikit-dikit aja gitu, biasa suara-suara gitu aja sih. Nanti CCTV kita bisa tayangin ya, boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Om Gilang thank you ya, waktunya sudah main juga kesini. Nih udah diundang, kasih loh. Sama-sama loh. Om Bre Mas Bre jangan lupa di subrek dan super thanks-nya. Waduh itu kita udah super thanks. Wih. Udah begini. Super thanks banyak itu yang ngasih. Ya, ada nih berapa? Alhamdulillah lah Om. Kita nggak ada. Coba main ke Lonceng Misteri kasih super thanks. Jangan lupa ya nyamper juga nyamper ke lumayan kan 20.000 30.000 lah. Kalau Lonceng Misteri siapa tahu mau kirim mawar atau paus. Waduh mawar atau paus. Ya terus loncengnya dinyalain, jangan lupa terus komen ya yang pernah mengalami hal yang sama atau bahkan punya cerita. Langsung aja narasumber lonceng yang pernah main ke tempat kita boleh deh. Kan udah lumayan banyak. Mungkin bisa sharing cerita pada saat syuting di sana. Waduh. Tapi ini bener Om ya. Rumahnya sebenarnya enggak kenapa-napa lo. Takutnya kan yang punya rumah Mbak Asti nonton nih. Gue takut banget Mbak Asti, mohon maaf ya. Emang rumahnya enggak kenapa-napa. Pas kita di sana aja ada apa-apa. Rumahnya mah enak banget, makanya gue panjangin sampai 2026. 2026 nggak akan berhenti, Lonceng Misteri tetap ada sampai 2000 berapapun. Amin. Oke, ya Allah. Sampai ketemu lagi dan ayo ke tempat dulu yuk. Udahlah. Yuk.